Lawyernya goblok, Saudara. Si Kamarudin itu goblok, Saudara. Dia itu kebanyakan itu kegedean apa? Nafsunya gede, titiknya kecil, Saudara. Si Kamarudin itu nafsunya gede, titiknya kecil. Tenaga kurang. Dia pengen heboh, wah dia sengaja bikin heboh, nuduh sana sini, salah semua tuduhannya, salah terus dari awal. Itu sudah dibunuh dari Magelang, nggak tahu ya CCTV-nya keluar. Wah ini sudah ada nih disebutkan sama si Vera nih, diancam oleh orang ini, nggak taunya nggak jelas siapa. Ini berapa kali nuduh ya, oh itu bukan istrinya Sambo, itu pengacara itu yang kemarin jumpa pers. Ini orang tololnya minta ampun ya. Apa saja dilontarkan, ini orang ini kayak orang sakit jiwa nih si Komarudin ini. Apa saja dilontarkan, akhirnya kita nggak, orang ini tidak akan mendapat fakta yang sebenarnya, digiring semua masyarakat ya. Dari awal saya sudah bilang ini pengacara setan, dia akan jerumuskan orang-orang itu ke dalam kebejatannya dia, ke dalam hawa nafsunya dia. Pak Santiamal sudah masuk ya. Oke. Jadi tema kita hari ini, Saudara, ya. Irjen Sambo melindungi seseorang, tanda tanya 3 kali, Saudara. Luar biasa. Irjen Sambo melindungi seseorang, tanda tanya 3 kali. Serem ya. Nah, mengapa bisa begitu? Saya akan jelaskan, rekonstruksi ulang ya. Sebentar. Eng. Ya, ya, channel kita memang selalu beda ya. Channel kita selalu beda. Tapi selalu akurat ya. Channel kita selalu beda, tapi selalu akurat. Karena ini bukan channel yang suka ikut-ikutan orang. Ya, kita dapat wahyu dari Jibril apa, kita sampaikan di sini. Gitu ya. Jadi begini, Saudara. Sambo ini adalah seorang irjen, ya, inspektur jenderal. Kalau irjen inspektur jenderal itu berarti bukan orang bodoh, dia orang pandai, Saudara. Ya, orang pandai. Apakah dia panik? Ya, enggak, Saudara. Dia sudah terbiasa dalam suasana panik. Di dalam militer, di dalam polisi, mereka terlatih dengan suasana panik. Apalagi menurut teman-teman sekolahnya, ya yang kenalan-kenalan saya telepon ya, teman-teman dekatnya, teman pergaulannya, teman kongkonya di Mangga 2 juga ya, yang suka kongko-kongko itu ya. Nah, saya tanya, ini orang tenang sekali, ini orang cool, bukan orang yang gampang dumai, gampang apa, cool ya itu ya. Dan dia ketua kelas abadi katanya ya. Ini ketua kelas abadi Pak dari dulu Pak. Pokoknya dia jadi polisinya di kelas itu selalu jadi polisinya Pak. Ya mau kelahi mau apa pokoknya dia jadi polisinya dia bilang begitu. Saya ketawa. Terus moral dia bagaimana? Ya pokoknya ya namanya orang nakal ya nakal tapi ini orang, saya tanya moralnya bagaimana? Yang tegas. Ini orang bermoral. Terlepas nakal apa, oh tapi 303 bagaimana? Oh 3, tapi ini masalah 303 ini memang membingungkan. Dia bilang, oh enggak, saya bilang. Dalam hal 303 itu perjudian ya. Jadi Sambo ini ketua konsorsium para para bandar judi ini, Saudara. Itu bukan rahasia, ya. Dan kalau dibongkar juga dia nggak rugi apa-apa, Saudara. Mau diapain tidak akan kena masalah, kena sanksi. Karena apa? Karena semua dana operasional kepolisian dari mulai Kapolri dari zaman dulu ya, dari zaman dulu ya, setelah Hugeng, karena Hugeng itu polisi jujur nggak mau terima dana, makanya dia musuhan sama Robi Ketek itu ya, musuhan dia pokoknya sama bos-bos judi-judi itu dia musuhan, dia nggak mau. Dari mulai zaman dulu sampai dengan detik hari ini, dari Kapolri sampai yang jaga pos polisi itu terima dana 303 semuanya tidak terkecuali kuda lari, togel, SDSB, Porkas, Singapura, terima semua Saudara. Ya, sabung ayam mereka terima.
Ya, terima saudara. Jadi jangan bilang enggak, itu bukan rahasia besar seperti katanya Komarudin pengacara tolol itu ya. Enggak, saudara. Mereka semua terima, jadi bukan rahasia lagi. Saya dulu pernah lihat listnya ya, serius ya. Saya pernah lihat ya, itu enggak masalah. Karena 303 enggak ada yang dirugikan. Jadi saya tanya beberapa orang, coba kalau 303 ketawa semua saudara. Ya 303 semua orang juga tahu. Jadi itu bukan hal yang memalukan saudara. Ya, itu satu. Satu orang pinter, dua kasus 303 itu kasus biasa. Tiga, kalau Sambo selingkuh. Kalau Sambo selingkuh, ya saya kasih tahu Anda, itu bukan masalah besar, saudara. Ya, kalau Sambo selingkuh itu bukan masalah besar. Orang Kristen itu diajari saling memaafkan, minta maaf. Contohnya siapa? Ya, Gilbert pernah dituduh selingkuh, saudara. Dibunuh nggak yang nyelingkuhin? Gilbert apakah rajin, apakah pernah diajari mengatasi suasana panik seperti yang dilakukan oleh militer? Enggak. Tapi Gilbert nggak bunuh yang nuduh dia selingkuh, saudara. Tinggal minta maaf. Masalah besar, saudara, masalah besar. Tapi kalau sampai terbukti pun paling cuma diskor setahun, saudara, kalau di gereja Betel itu. Nah kalau di kepolisian, kalau selingkuh dipecat nggak? Enggak. Ya, tergantung. Kalau masalahnya menggede ya paling dimutasi. Nggak akan dipecat, nggak akan dipenjara gara-gara selingkuh. Lalu istrinya bagaimana? Atau kita ya biar, minta maaf saja. Kamu terima nggak terima ya gimana lagi, udah nasib. Sial. Jadi nggak akan sampai Sambo membunuh gara-gara si Brigadir J itu membongkar 303 sama perselingkuhan. Nggak akan mungkin, polisi bohong. Itu semua adalah drama Korea. Bahkan sampai hari ini pun masih drama. Nah itu yang ketiga ya. Itu yang ketiga saudara. Dan yang keempat saudara. Ya, ini orang itu ya, mereka lihat ya cara mereka. Naif sekali saudara, terlalu kasar saudara. Kalau pelakunya ini seorang irjen polisi, maka dia akan rapi sekali saudara cara nutupinya saudara. Apalagi sudah terjadi ancaman pembunuhan katanya kepada Brigadir Yosua di hari-hari sebelumnya. Berarti mereka punya beberapa hari untuk merancang pembunuhan itu saudara. Nggak usah beberapa hari. Polisi itu kalau mau perang, rancang sehari selesai saudara. Nggak perlu berhari-hari, saudara. Anda nangkep nggak sih? Ya, ini wahyu Jibril, saudara. Ya, ini wahyu Jibril. Nggak mungkin meleset, saudara. Nggak mungkin meleset. Ya, lebih sahih daripada Al-Quran, saudara. Lebih jitu dari Al-Quran. Kasih tahu Anda. Jadi 4 hal ini, ya, yang membuat saya berpikir, ya, dan saya yakin Irjen Sambo ini melindungi seseorang yang berharga. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Tetapi publik digiring, saudara. Publik itu kan paling gampang menghakimi. Ya kan? Seneng kalau orang itu seneng kalau orang sial, saudara. Ya kan? Apalagi ini penggede sial. Seneng, langsung dihakimi, saudara. Makanya ya, itu seperti orang yang menghakimi Yesus, salibkan dia. Darahnya tertanggung pada kami. Oh Pak Paul kok belain Sambo? Oh bukan. Brigadir J dibunuh loh. Iya faktanya Brigadir J dibunuh. Salah. Sambo salah nggak? Pasti salah. Dia menghilangkan barang bukti. Kok sudah jelas-jelas menghilangkan barang bukti kok. Ya kan? 27 perwira itu salah saudara. Jelas menghilangkan barang bukti kok. Ya. Jelas salah. Cuman siapa pelakunya? Bukan Sambo saudara. Percaya saya. Yang kelima ini fatal saudara. Yang kelima ini fatal. Lihat. Skenario pertama dari pengakuan pertama ya, si siapa itu Brigadir J, Baradae ya, Baradae bilang saya pembunuh sendirian, pembunuh tunggal. Kemudian berapa hari dia berubah ngomongnya apa,
saya disuruh. Ya. Berapa hari lagi kemudian ngomong berubah lagi. Bahwa Jenderal Sambo lah pelakunya yang sebenarnya, yang menembakkan peluru itu, pistol itu, yang menembak si Joshua. Kemudian berubah lagi, terakhir lagi kemarin, bahwa dia disuruh, ya kan? Bahkan di dalam keterangannya Metro TV tertulis bahwa pengakuan yang berubah itu ketika si Brigadir Baradae mengatakan bahwa Sambo pelakunya, dia katakan bahwa waktu dia turun dari tangga, ya dia sudah melihat Brigadir J mati, Sambo memegang pistol. Ada ya pengakuannya itu. Tapi sekarang balik lagi, dia yang bunuh, dia disuruh sama Sambo. 3 kali saudara berubah pikiran, berubah. Kalau orang sudah 3 kali berubah, itu sudah nggak usah dipegang omongannya. Omongan apapun, dia sendiri saja sudah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, kejadiannya kayak apa, dia udah kacau, saudara. Ya, nah ini bilang nih ya, dia nggak lihat Sambo nembak, dia cuma lihat Sambo pegang pistol. Nah nih siapa nih? Tapi sekarang dia ngomong bahwa dia melakukan disuruh Sambo. Bingung lagi kan? Nah ini kan soda, bukan salah. Kenyataannya kembali kan memang dia cuma lihat Sambo pegang pistol, ya kan? Tetapi yang bunuh siapa? Sekarang dia ngaku kalau dia yang bunuh kan? Jadi bolak-balik, ya 3 kali merubah jelasannya dia. Masa Anda masih mau percaya? Sejak awal kan ini membingungkan. Masa terjadi di rumah oleh seorang yang punya otak ya. Ya. Seseorang punya otak. Terjadi di rumah. Wah ini apapun yang diomongkan ini jadi question mark-nya terlalu besar. Itu kejadiannya di rumah. Kalau memang niat pembunuhan berencana, ya, ini Sambo ini orang lagi apa ya? Ya orang tolol, ya nggak setolol-tololnya coba ya. Tukang becak aja bunuh orang aja masih mikir bungkus buangnya di mana loh. Ini orang nggak mikir, malah yang nyetingin siapa kemarin? Fahmi Alamsyah kan? Yang nyetingin skenario-nya kan? Jadi saudara, ya, ini kasus yang amat sangat gamblang ya sebetulnya. Nah, cuman memang ada ini ya, lawyernya goblok, saudara. Si Kamarudin itu goblok, saudara. Dia itu kebanyakan itu kegedean apa? Nafsunya gede, titiknya kecil, saudara. Si Kamarudin itu nafsunya gede, titiknya kecil, tenaga kurang. Dia pengen heboh, wah dia sengaja bikin heboh, nuduh sana sini, salah semua tuduhannya, salah terus dari awal. Itu sudah dibunuh dari Magelang, nggak tahu ya CCTV-nya keluar. Wah ini sudah ada nih disebutkan sama si Vera nih, diancam oleh orang ini, nggak taunya nggak jelas siapa. Ini berapa kali nuduh ya? Oh itu bukan istrinya Sambo, itu pengacara itu yang kemarin jumpa pers. Ini orang tololnya minta ampun ya. Apa saja dilontarkan ini orang ini kayak orang sakit jiwa nih si Komarudin ini. Apa saja dilontarkan. Akhirnya kita orang ini tidak akan mendapat fakta yang sebenarnya digiring semua masyarakat. Tapi channel ini tidak pernah menggiring orang. Channel ini mengatakan kebenaran, saudara. Ya, dari awal saya sudah bilang ini pengacara setan, saudara. Dia akan jerumuskan orang-orang itu ke dalam kebejatannya dia, ke dalam hawa nafsunya dia. Ya. Hati-hati, saudara. Hati-hati.